Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Siapa sih Pythagoras itu? Pythagoras adalah ilmuwan matematika yang lahir di Samos, Yunani, yang hidup di abad ke-6 sebelum Masehi. Ialah menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku yang dikenal dengan teorema Pythagoras. Jadi awal mula teorema Pythagoras ditemukan oleh Bapak Pythagoras ini. Teorema Pythagoras berbunyi seperti ini. Kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya. Kalau dalam matematis gimana? Kalau dalam matematis seperti ini. Dalam matematis bisa ditulis kan tadi sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi miringnya yang mana? Yang ini kan C. C kuadrat, C yang kecil ya. Kalau yang besar itu sudutnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu adalah rumus teorema Pythagoras. Jangan dihafalkan ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, karena hurufnya ini akan berubah-ubah, tidak hanya C kuadrat, tapi yang kalian pahami konsepnya yaitu sisi miring kuadrat. Sisi miring yang ini, sisi miring yang ini itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Misal ini ya, ada segini kayak gini. Ini siku-sikunya di sini ya. Ini D, ini E, ini F. Jadi gimana? Jadi kalau kayak gini kan sisi miringnya apa? FE ya. Bisa kita tulis FE kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah DF kuadrat. Itu boleh ditulis seperti ini. Atau kalau pakai huruf yang kecil, kan ini sudutnya D ya, berarti yang sisi miringnya D kecil, F-nya depannya berarti di sini F kecil, E-nya depannya berarti sini E kecil. Bisa kita tulis juga D kuadrat sama dengan F kuadrat ditambah E kuadrat. Ini sama saja ya anak-anak. Jadi konsepnya itu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, langsung ke contoh soalnya ya. Jika segitiga ABC siku-siku di B, maka berlaku. Oke, kita gambar dulu ya anak-anak. Kita gambar segitiga, misalnya seperti ini segitiganya. Siku-siku di B ya, di sini B. Oke, berarti di sini A, di sini C. Atau kebalik, yang atas A, C sama aja. Oke, jadi berlaku apa? Tadi apa? Teorema Pythagoras sisi miring kuadrat ya. Sisi miringnya apa di sini? AC ya. Berarti AC kuadrat sama dengan apa? Sisi siku-sikunya, jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti sini AB, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti jawabannya yang B. Segitiga PQR berlaku PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Maka segitiga PQR merupakan segitiga. Oke, kita gambar ya. Oke. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah QR kuadrat. Ingat tadi, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Ini kan tambah atau berarti jumlah kuadrat siku-sikunya. Berarti PQ-nya ini sebagai sisi miringnya. Kita tulis di sini PQ. Berarti yang di sini yang siku-sikunya apa? Berarti di sini sisanya PQ terus R. Berarti siku-siku di R yang C. Digambar ya anak-anak untuk lebih mudahnya. Tentukan panjang X. X itu adalah QR ya. Oke.
Teorema Pitagoras yaitu panjang sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti di sini RQ ya, kita tulis saja RQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. PQ-nya berapa? 15 ya. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat itu berapa? 225 ditambah 8 kuadrat itu berapa? 64. 225 ditambah 64 berapa? 289. Berarti RQ-nya kan RQ kuadrat 289, RQ-nya berarti akar 289. Akar 289 itu adalah 17. Jadi panjang X sama dengan 17 gitu ya. Sebuah kapal berangkat dari pelabuhan ke arah utara secara jauh 120 km. Kemudian berbelok ke arah barat sejauh 160 km. Jarak terdekat kapal dari pelabuhan adalah ya, kita buat sketsanya. Utaranya sini ya, utaranya yang atas ya, utara. Berarti sebuah kapal ke arah utara 120. Oke, kita gambar. Ke utara ke atas sini 120. Oke. Terus berbelok ke arah barat, berarti ke sini ya, berbelok ke arah barat ke sini sejauh 160. Jarak terdekat dari pelabuhan adalah, berarti yang kita cari adalah yang sini ya. Tak bedain warnanya. Yang ini. Berapa? Ya. Misalnya ini X ya. Berarti X-nya sama dengan X kuadrat kan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. 120 kuadrat ditambah 160 kuadrat. 120 kuadrat itu berapa? 14.400 ditambah 160 kuadrat 25.600. Nah, ditambahkan jadinya 40.000. X kuadrat ya, berarti X-nya adalah akar dari 40.000. Oke, gimana sih akar 40.000? Oke, ini nolnya ada berapa? Ada 2 pasang kan? Kalau ada 2 pasang ini kita keluarkan salah satunya. Kalau 2 pasang, 1 pasangnya kita keluarkan. Berarti nolnya 2 ya. Nolnya jelek banget. Nolnya 2 kita keluarkan. Nah, 4 itu berapa? Kalau masih bingung akar 4 itu berapa? Akar 4 kan 2. Kalau masih bingung akar 4 berapa? Bisa pakai pound faktor ini loh. 4. Nanti dibagi bilangan prima ya. 4 bagi 2 berapa? 2 kan? Nah, ini kan ada 2 yang sama. Kita ambil salah satu aja. Berarti 200. Akar 40.000 itu berapa? 200 gitu ya. Oke, Ibu kasih contoh aja deh. 20 ya. Misal akar 20 kan ini nggak bisa kan? Gimana sih nyari akar 20? Itu bisa pakai gini. Kelas 7 kan bisa pakai pohon faktor ya. 20 dibagi bilangan prima terkecil kan 2. 20 bagi 2 berapa? 10. Bagi 2 lagi berarti 5. Sudah tidak bisa? Sudah nggak bisa ya. Oke, ini yang ada bilangan yang sama yang apa? Bilangan yang sama. Ini kan 2 ini toh. 2 ini sama. Yang sendirian adalah 5. Oke, yang sendiri 5. Yang punya pasangan 2. Yang punya pasangan itu diletakkan di depan akar. Berarti ini 2. Yang nggak punya pasangan masih aja di dalam akar 5. Jadinya akar 20 itu 2 akar 5. Jadi ini adalah cara untuk mencari
akar yang tidak pas gitu. Nah, kalau akar 9 itu berapa? Ingat toh pasti kalau akar 9 itu sama aja dengan 3. Kok bisa 3? Kalau yang masih bingung kok bisa 3? Ini ya, Ibu pakai pohon faktor ya. 9. Prima terkecil kan kalau 2 nggak bisa, berarti dibagi dengan 3. 9 bagi 3 berapa? 3. 3-nya ini kan ada 2. Oke, kita tulis aja salah satu di sini. Berarti akar 9 3. Seperti itu anak-anak. Kalau yang bilangan besar boleh pakai kayak gitu. Ke contoh soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Panjang AC dan AD berturut-turut. Oke, kita cari panjang AC terlebih dahulu. AC itu kalau dalam segitiga ABC itu termasuk apa? Depannya siku-siku. Dia adalah sisi miringnya. AC berarti sisi miring ya. AC kuadrat berarti kan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat berapa? 12. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 12 kuadrat itu berapa? 144 ditambah 9 kuadrat 81. Oke, kita tambah ya. 4 tambah 5 225. Itu AC kuadrat. Berarti AC-nya sama dengan akar 225 15. Oke. Setelah ketemu ini kita nyari AD. Berarti di sini 15. Oke ya. Oke, kita nyari AD. Dalam segitiga ADC, AD-nya itu sisi miring ya. AC-nya berubah, tidak sisi miring, tapi sisi siku. Berarti AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Oke, harus dilihat siku-sikunya ya nak. AC kuadrat berapa? 15 kuadrat. Bentar ya, jelek. 15 kuadrat ditambah CD-nya 8 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 225 ditambah 8 kuadrat 64. 64 ya. 225 tambah 64 berapa? 289. AD kuadrat sama dengan 289. Berarti AD berarti sama dengan akar 289. Akar 289 17. Oke, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan mengenai teorema Pitagoras. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.